totalitas banget. Ya, dan biasanya Terus ya. yang ngejaga posisi banget tuh tim-tim yang masih butuh banget boostingan poin karena kan semaksimal mungkin mereka harus bisa survive sampai dengan ke late game-nya nanti apapun yang terjadi. Dan nampaknya tanpa berlama-lama lagi dari arah bagian Flatpad juga sudah mulai membentang dari arah bagian Kampong menuju ke arah bagian Hatin. Bonafide dipermudah banget. Bonafide udah gak main. Bonafide udah main. Oh, dia nggak main itu 4 game terakhir. Oh iya. Windy mulai tidak fokus, sepertinya ada yang dipikirkan. Kayaknya lagi berantem nih di menit-menit akhir sebelum hari ini selesai. Gak. Enggak ya? Kenyang. Kalau lu berantem sama cowok lu nih, Win, lu pulang ke Jakarta naik apa? Nebeng ke pasar. Bisa gua yang tiba-tiba terbebani. Oke, ini dia untuk game yang terakhir, Flatpad dari arah Kampong menuju ke arah Hatin. Betul. Dan bootcamp kali ini kosong karena GKM tidak bermain, berarti nggak ada yang menabrak Face Clan di bootcamp. Tapi Paradise sudah mulai pecah antara Xavier dan juga Genesis di mana Xavier dan kehilangan satu anggota mereka. Yes, betul, dan apakah ada beberapa shoulder pick yang didapatkan tadi dari bagian luar, bahkan jadi Raves berusaha untuk menghadapi dua player Genesis dan akan jadi buru lagi yang kedua kalinya dari bagian depan dan bahkan ada pick tipis yang berhasil bisa dimanfaatkan, tapi somehow Genesis lah yang harus dipulangkan langsung ke bagian lobby oleh The Xavier. Ya, tiba-tiba dengan begitu cepatnya sebuah backup yang datang karena setup yang begitu rapi membuat satu tim dipulangkan ke arah lobby. Genesis menghilang, 15 tim tersisa, kita fokus ke Painan sekarang juga. Yes, betul, itu rekor baru under 2 minute udah mulai ada tim yang rata ke arah bagian lobby dan nampaknya Void ke arah bagian Painan dari Yangon Galacticos harus bisa menghadapi gertakan dari arah M42 yang akhirnya bermain di game yang keempat kali ini, dan dari arah Loki akan coba mendapatkan angle ke bagian kanan berusaha untuk mendapatkan beberapa area lebih nyaman lagi karena penyebaran dari M42 juga cukup menyulitkan gerak-gerik dari arah tim Yangon. Ini lebih nyebar loh, biasanya mereka semuanya turun di arah Painan, tapi ada satu pemain mereka yang ditugaskan untuk ke scraping area daerah-daerah jembatan. Ya. Agak unik untuk drop zone, pemilihan drop zone maksud gua dari pemain M42, tapi tiba-tiba melepas dan baru selesai satu tim, tiba-tiba mereka bakal ditabrak oleh tim lain lagi. Kali ini Xavier kehilangan satu anggota mereka lagi, Rebel dipulangkan ke arah lobby karena tiba-tiba Beta join ke arah Paradise. Yes, betul, benar-benar tidak dikasih nafas posisi dari arah tim The Xavier, tapi mereka nampaknya dari arah rotasi tim The Xavier mereka akan coba back off sedikit, akan coba disengage fight-nya ke arah bagian belakang karena mungkin mereka udah kesulitan dari segi player dan mereka sudah memulai mempunyai tabungan poin 4 poin untuk di early-nya, dan Paradise akan coba ditinggalkan tapi bootcamp dikuasain seutuhnya oleh Face Clan yang akhirnya balik lagi ke kandangnya. Ya, semuanya bolak-balik dari tadi, kayaknya dari posisi circle juga sangat menguntungkan untuk Face Clan, tinggal memperlebar daerah kekuasaan mereka. Dan For Rivals punya satu angle ke arah Yangon, bahkan Loki dipulangkan ke arah lobby, berarti ada 3-way showdown nih di arah Painan. Tidak hanya M42 dan juga Yangon, tapi ada For Rivals juga yang sudah mulai mendekat ke arah Painan. Wow, ini Yangon cukup berani banget sih, kan mereka masih butuh banget boostingan poin, tapi mereka masih berusaha untuk komit untuk nabrak M42 di arah bagian Painan. Dan dari bootcamp berbeda dengan Painan masih cukup damai posisi dari arah tim Face Clan, mengingat tidak ada Geek yang menjadi rivalnya untuk di area bagian bootcamp, dan dari Bir terlebih dahulu keluar dibandingkan tim-tim lainnya berusaha untuk mendapatkan area yang lebih open lagi di perbukitan sekitar luar daripada bootcamp. Yoi, totalitas tanpa batas ya di 2 game terakhir yang akan dimaksimalkan oleh ke-16 tim. Ke-15 tim. Tinggal 15 tim soalnya buat kali ini, buat game ini. Buat game berikutnya akan kembali lagi 16 tim utuh. Yes, betul banget, dan juga untuk di game selanjutnya kita sudah tahu 16 tim yang akan lolos ke babak grand final itu siapa aja, dan di arah bagian Quarry sudah mulai diisi juga oleh tim Orange. Tadi Sansan yang sebelumnya juga bermain dengan sangat epic sehingga membuat Orange bisa mendapatkan WWCD mereka untuk yang kedua kalinya selama babak dari group stage kali ini. Dan kita bergeser ke arah bagian tim Autotusun yang juga masih sangat amat nyaman di posisi mereka di arah bagian Hatin. Yap, sementara Autotusun yang sudah di Hatin ini nggak ada gangguan ya. Biasanya kan ada RRQ mungkin yang cepat rotasi ke bagian sini, atau ada tim-tim lain yang udah mulai mendekat menjaga di arah tebing, dimana itu hal yang bisa merepotkan Autotusun kalau misalkan mereka sedikit lama keluar dari arah Hatinnya. Tapi happy birthday dari M42
mendapatkan satu target yang diinginkan. Kasian banget ini APG, baru main satu game, Betul. tiba-tiba dia udah kehilangan satu anggotanya aja. Yes, ditambah dari APG juga masih butuh banget boostingan poin lebih lagi untuk mereka bisa mengamankan posisi klasemen. Dan kali ini M42 sudah mulai pecah telur dengan 2 confirm elimination yang mereka bawa pulang kali ini. Walaupun harus kehilangan Claire di early gamenya, tapi mereka masih ada 3 member lagi dari M42. Dan terpantau dari saat ini dari APG tidak ada tanda-tanda untuk bisa membalaskan rekan satu timnya dari restoran Sky ini yang dipulangkan oleh tim M42. Yap, dan tembakan sudah mulai terjadi lagi kali ini Face Clan mendapatkan satu anggota dan refrag pun terjadi. Ada trade knock antara Face Clan dan juga For Rivals. Granat sudah mulai dimasak, lempar 2 granat ke bagian belakang semua batu dan ada movement yang begitu cepat dari arah Face Clan. Mendekat ke arah For Rivals, ada proses revive yang sudah mereka lakukan, tapi For Rivals kali ini cukup tenang untuk menghadapi pergerakan dari arah Face Clan. Face Clan pun begitu teliti untuk mengecek ke berbagai sisi sebelum mereka mendapatkan hajar tertib dari arah For Rivals dan Evil front shootnya sama-sama nge-front, tapi double pick bakal segera dilakukan dan berhasil menemukan satu anggota lagi dari arah For Rivals, bahkan 2 anggota dan hanya ada 1 pemain terakhir dari arah For Rivals yang masih bersembunyi di balik sebuah batu Rit yang tersisa. Yes, betul banget, dan bahkan nampaknya dari arah tim Westland masih berusaha untuk commit lagi mendapatkan last man standing dari arah tim For Rivals. Akan jadi buru, akan coba dikejar nampaknya oleh seorang Beer 11 mengetahui di mana letak last man standing dari Revo Rival. Dan Reed benar-benar tidak membuat suara sama sekali, tapi ada predik beberapa tembakan dari arah seorang Tony K yang sudah mulai mendebak nih posisi dari arah Reed. Akan coba dimajuin 1v1 situation, jump shot dilakukan dan itu dia headshot dari seorang Reed dan Revo Rival finish di posisi yang ke-15. Langsung jadi mumi tadi ya. Pemain terakhir dari For Rivals dipulangkan ke arah lobby, habis ngelihat yang tegang-tegang, yang dramatis, tiba-tiba kita melihat setup yang begitu tenang dari tim Mugen. Ya, yang sama-sama memepet ke area bagian jendela, dan dari Jerome pun dengan sangat sabar, apalagi dia juga udah punya M249 yang bisa banget memberikan beberapa suppressing lagi ke arah tim-tim lain. Dan kali ini mereka masih cukup nyaman dan kita bergeser ke area bagian bootcamp yang sudah ditinggalkan juga oleh tim Vice Clan, udah boleh diisi juga oleh Nine Esport mengambil jalur lewat belakang di area gudang 3. Betul, dan dari Nine Esport yang sudah mengamankan gudang 3 ini, mereka nge-splitnya pede banget loh. 1 orang 1 gudang, bahkan 1 pemain mereka udah masuk ke bagian hampir ke tengah dari bootcamp. Dan satunya lagi nge-screening dulu ke arah pinggiran tebing, memastikan daerah mereka ini aman, tentram, dan damai. Iya, bener-bener luas banget area yang coba di-secure oleh tim Nine Esport. Bahkan udah mulai ada yang masuk juga ke area bagian main building di bootcampnya. Terpantau ada Parzival yang ternyata mengamankan area tengah-tengah dari bootcamp kali ini karena terpantau benar-benar kosong banget Vice Clan. Setelah ditinggali oleh Vice Clan, benar-benar nggak ada banget tim-tim yang coba masuk lagi ke arah bagian bootcamp kecuali dari arah tim Nine Esport. Yap, RRQ juga sudah terpantau sedang melakukan rotasi. Mereka belum mendapatkan elimination point sama sekali karena RRQ bergerak pelanan pasti. Dan ternyata bootcamp di tengah-tengah circle berarti ya. Bootcamp Painan berarti itu 2 tempat yang kurang lebih hampir ada di tengah circle. Ya, betul. Dan juga pergerakan dari RRQ juga perlahan tapi pasti sudah mulai terbaca. Mereka bergerak sebagai unit peran tapi pasti berusaha untuk lebih lengket lagi posisi satu sama lain, tidak mau nge-split terlalu jauh mengingat ini masih di early game juga. Dan terpantau sudah mulai ada 1, 2, 3, 4 tim yang Keren mau pincang. nyanyi. Enggak. 1, 2, 3. Seperti mati. Lampu. Jangan, ntar tiba-tiba mati listrik beneran jangan, di sini. jangan, Bahaya. jangan. Bahaya, udah tinggal 2 game lagi kalau listrik mati berbahaya, Win. Berbahaya, Jangan betul. sampai terjadi hal-hal seperti itu. Oke. Farang nih yang akhirnya bermain untuk di game kali ini karena tadi 3 game sebelumnya mereka beristirahat dulu karena mereka ada di grup B. Tadi grup B itu istirahat 3 game pertama. Betul. Dan mereka bakal bermain untuk di 2 game terakhir pada hari ini. Hari terakhir di babak group stage atau di babak semifinal. Ya, betul banget. Dan juga nampaknya Rick Williams sedang mengisi Wah, ini kendaraannya dia. dan set hub. Kan ini bener-bener namanya kayak laba-laba berusaha untuk menjadi sarang di atas Oh, bangunan. lagi bikin sarang. Iya, lagi bikin sarang. Oke, sarang-sarang apa yang bikin cewek nyaman? Sarangnya yuk. Dia langsung paham nggak? Dia langsung connect loh. Aduh, harusnya apa ya? Kalau misalkan yang bikin bingung, pertanyaannya gimana, Bin, kira-kira? Yang bikin bingung sarang ya. Ah, Sarang apa yang dipakai tiap Jumat?
sama cowok-cowok. Sarung itu mah. Iya. Lah, apaan sih Win? Apa sih enggak ya? Apaan sih Enggak Win? sih ya, enggak ya. Ini happy birthday nggak nih? Happy birthday diberikan oleh pemain dari Mugen. Nasty, free shoot, free point untuk Mugen. Yes, betul. Karena tadi dari Infinity sedang vaulting, gak bisa berbuat apa-apa karena setup dari Mugen yang sedari tadi mereka mendekam di area bagian compound mereka. Split juga dilakukan, tapi Fast Clan Splitnya juga terbilang cukup berani, sedang menyusuri untuk bisa turun ke arah bagian bukit, tapi akan coba dihadang pergerakannya nampaknya oleh tim Orange. Sebenarnya Kim Lee cukup low juga, SP-nya bermain di area balik Broken Wall. Betul, Kim Lee masih bermain di balik sebuah broken wall, masih berdansa-dansa saja menunggu pergerakan dari Face Clan, tapi Face Clan splitnya gila banget sih. 1-2-1 loh, dua orang di tengah, Vintores di kanan, satu orang lagi di bagian kiri. Vintores bakal memberikan sebuah backstep mungkin karena dia cukup dekat untuk mengetahui pemain-pemain dari tim Orange. Bahkan Mr. Five juga sedang mencari angle untuk mendapatkan pemain dari Orange juga. Ya, dan juga nampaknya ini dari arah dua player tim Fast Clan, BR11 dan juga satu rekannya itu berusaha untuk ngedistract perhatian dari Orange, sedangkan dua player lainnya berusaha untuk ngeflank menjepit di area bagian kanan dan juga kiri, tapi nampaknya dari Beta Sentinel menemukan sesosok Nerveko dan bahkan langsung dipulang langsung ke bagian lobby satu player dari arah tim RRQ. Betul, hilang satu pemain dari tim RRQ, sementara Face Clan masih menahan posisi mereka, tapi Tony K sudah touchdown di bagian broken wall, sementara Mr. Five sudah berada di bagian pinggir jalan melihat smoke yang terpop out di sekitar tim Orange. Berbeda halnya dengan Beta yang masih bergerak dan kali ini malah mereka berdekat menuju ke arah sarang dari The Xavier dan pop-pop. Finally, satu knockdown diamankan oleh pemain Face Clan. Tony K langsung mendobrak masuk menuju ke bagian pintu, tapi sedikit menggocek karena di bagian luar dengan mengincar kolong, tapi ternyata Vintores malah yang ter-take down. Oh sorry, Tony K yang ter-take down. Walaupun ada beberapa trade knock yang terjadi, tapi ini sedikit merugikan kondisi dari Face Clan. Yes, betul. Dan last man standing tersisa untuk tim Orange kali ini, dimana dari Astro masih bisa bersembunyi di kepaunya, tapi adanya beberapa break shot lagi dari seorang BR11 yang berusaha untuk menghancurkan pintu yang menjadi penghalang peluru masuk ke bagian dalam compound dan akan coba diburu dan akan coba dijepit oleh kedua player sekaligus dari Vintores. Vintores udah mulai masuk dan dibuka pintunya melihat pergerakan dari arah tim Orange, dipulang langsung ke bagian lobby dan Sansan tidak bisa bertahan dan Orange harus puas di posisi yang ke-14 untuk saat ini. Yes, 7 elimination kali ini. Face Clan benar-benar menggila, mendobrak semua tempat dan happy birthday-nya pun berhasil. Dua setup Spider-Man kali ini berhasil menumbangkan satu, namun ternyata ada trade talk juga yang terjadi, bakal ada dobrakan dari bagian luar dan Frankie mendapatkan korban yang berikutnya. Namun masih ada satu pemain Beta di bagian luar dan Frankie pun rata bersama dengan anggota The Xavier yang lainnya. Wow, sarang laba-laba yang akhirnya digagalkan oleh sarang Pikon dari bagian luar dan Circle mengarah ke bagian selatan kali ini. Dan terpantau masih ada Infinity yang tertahan di area bagian utara bersama dengan Mugen, dan di area bagian selatan RRQ masih cukup nyaman mengambil ke arah bagian Quarry, tapi di Pulau Bravo-nya dan juga Pulau Charlie-nya tidak banyak tim-tim yang menguasai ke area bagian selatan kecuali dari arah tim Bonafide yang masih stay di area bagian cave. Yes, masih ada beberapa tim yang percaya dengan tempat mereka akan dituju untuk circle-circle berikutnya. Tapi terlihat tadi dari arah selatan benar-benar kosong banget loh. Iya. Selatannya kosong melompong, cuma mungkin satu tim yang udah mulai bergerak ke arah selatan, tapi tim-tim lain itu udah ada dari arah utara. Iya, ya betul banget, dan juga bahkan dari arah tim Out of Zone juga akan semakin bergerak lagi. Dari arah bagian depan Galaxy sudah terlebih dahulu menyeberangi area danau yang ada di Sanhok kali ini dan akan coba disusul oleh seorang Ray Belly bersama dengan rekan satu timnya, dan Out of Zone terpantau dari arah bagian minimap masih cukup nyaman, sama halnya dengan RRQ yang mengambil jalur di area Quarry. Yes, ini area yang cukup nyaman karena sudah sering dimainkan juga menjadi checkpoint bagi tim RRQ. Ini kalau misalkan kita ngomongin PMPL ya, RRQ rotasi ke arah sini, gue ada feeling mereka bakal ketemuan sama GD, ketemuan sama Bonafide. Kalau memang tiga tim ini main dalam satu map yang sama, yaitu di Sanhok. Iya betul, soalnya dari Bonafide pun mereka juga mengambil ke area bagian checkpoint cave yang deket banget juga posisinya dengan arah Quarry, dan kali ini dilihat juga dari arah bagian Varang juga masih memiliki area yang cukup nyaman, dan mereka harus bisa memaksimalkan 2 game terakhir yang mereka miliki untuk mereka bisa mendapatkan posisi at least top 16 untuk bisa lolos ke babak grand final nantinya. Dan kali ini dari arah Fit Bomba pun nampaknya akan coba mengumpulkan beberapa healing lagi untuk menjadi strategi lagi agar dari Varang bisa memaksimalkan placement di area bagian Sanhok. Yes, dan Infinity kali ini mendapatkan satu knockdown namun masih belum bisa mengamankan
poin untuk mereka. Bersama dengan Farang juga yang sudah mulai bergerak pelanan, pasti mereka bakal datang dari arah atas harusnya tadi. Sementara Mugen yang ter-take down masih bisa diselamatkan karena berada dalam area compound yang cukup nyaman. Ya betul, dan dari arah Infinity juga nggak mau terlalu terburu-buru walaupun knockdownnya sudah mereka dapatkan, tapi tidak mau langsung nge-push masuk ke arah bagian compound dari tim Mugen, dan Smoke di pop out terlebih dahulu menjadi tanda Jerome akan coba membangkitkan seorang Vexy, dan Logan akan coba dimata-matai pergerakannya oleh seorang Virgil di area yang cukup jauh dengan jarak yang cukup jauh. Nampaknya untuk bisa mendapatkan takedown-nya ke arah seorang Logan, dan Blue Zone sudah mulai mempersempit lagi ruang gerak dari Infinity dan juga tim Mugen. Yap, dari Mugen makin dipepet dari berbagai sisi, bahkan masih ada yang nyantui dengan menggunakan Vespa. Logan masih ngelock angle-nya ke arah Mugen, gak mau dilepas. Dua orang boncengkan di arah Vespa, kali ini bakal di-spray oleh seorang Nuzi dan satu di antaranya tumbang. Satunya berhasil ngibrit, tapi low HP juga dialami dengan satu pemain terakhir yang ada di bagian Vespa tadi. Ya betul, dan nampaknya lihat dari Resti juga nggak akan bisa diselamatkan karena Circle udah bergerak juga, akan sulit untuk di follow up. Dan mengingat dari Gatani juga mendapatkan angle yang cukup luas untuk bisa mendapatkan lagi korban-korban tambahan karena tim Mugen. Virgil pun masih bersembunyi, tapi trade box juga terjadi antara kedua tim. Gatani terculik di area bagian angle yang belakang. Kokang granat dari seorang Logan berusaha untuk mendapatkan knockdown yang seorang Vexy masuk ke bagian pole, tapi explosionnya masih belum bisa menumbangkan player kedua kalinya ke arah tim Mugen. Yap, dan Logan juga sedang melakukan healing, Nuzi juga sedang melakukan healing. Ini dua pemain yang tersisa, kayaknya Gatani bakal dibiarkan begitu aja. Dan lihat dari seorang Fear yang masih di lock angle-nya dari Nuzi-nya juga, bahkan salah satu pemainnya juga sudah dipulangkan karena lobby. Kali ini Mugen bener-bener bonyok sih. Bonyok banget Mugennya, depan, belakang, maju, mundur, kiri, kanan, atas, bulat, segitiga atas, semuanya kena. Ya betul, dan kokan granat dari Renuzi berusaha untuk mau finishing, tapi Virgil Lah, udah bergerak cepat. Virgil tertangkap juga nampaknya oleh seorang Nuzi dan Farang. Mereka masih masuk ke bagian circle, tipis masuk ke bagian bibir circle, sementara itu dari arah bagian lainnya dari Mugen semakin dikikis habis-habisan playernya oleh tim Infinity. Aduh, itu dia pasti ngiranya itu dalam gitu, makanya dia bisa berenang, tapi ternyata Masih dangkal. sungainya cetek. Nggak bisa menutup angle shoot dari arah Infinity. Mungkin bener-bener apes banget di kondisi dia tadi. Oke, kita harus move on karena masih berjalan juga 12 tim yang lainnya. Ada 17 menit sudah berlangsung sejauh ini. Altatusun mendapatkan sebuah high ground control di sebuah perbukitan dan Farang yang bakal sedikit demi sedikit masuk. Ini dari arah Ruin seharusnya sih. Ya, dan juga nampaknya terlihat banget dari Farang, mereka benar-benar objektif banget untuk mereka bisa mendapatkan placement terlebih dahulu sebaik mungkin. Baru nantinya akan coba di follow up dengan beberapa poin elimination untuk mereka saat ini. Dan dari Fit Bomba juga masih stay dari bagian mereka, nggak mau terlalu terburu-buru. Dan Jerome, last man standing dari arah tim Mugen pun tertangkap oleh tim Infinity yang kembali lagi Mugen dipulangkan di posisi yang ke-12, dan dari RRQ juga masih bisa survive dengan 3 punggawa mereka, dan berkatan posisinya kali ini dengan tim Bonafide bahkan rotasi dari Tuyul berdempetan juga dengan seorang Voldemort kali ini. Yes, betul. Dan bots yang terlihat mengeker pemain-pemain dari RRQ. Asa berada di balik sebuah batu, mungkin bakal dipancing. Belum ada open fire yang dilakukan oleh Bonafide. Terakhir menembak bertukar seorang Asa, dan Asa pun tumbang dengan begitu cepat. Ya betul, dan bahkan nampaknya 2 player dari RRQ juga sudah terlihat pergerakannya oleh seorang Tuyul masuk ke bagian compound yang berbeda kali ini dari Ramort dan juga Voldemort. Akan coba diamati pergerakannya oleh seorang Tuyul, dan ada Bunny Hop yang dilakukan oleh seorang bots. Berusaha untuk memperluas lagi visionnya ke arah bagian bawah, tapi di kirinya mereka juga ada Beta Sentinel pastinya mendengar fight antara Bonafide dan juga RRQ. Yap, Asa akan sangat sulit untuk diselamatkan, kayaknya bakal dibiarkan untuk menjadi poin tambahan bagi tim Bonafide. RRQ, 2 player mereka berada di bagian compound dan ada setup utility juga, tadi ada smoke untuk melakukan looting ke arah kotak dari pemain RRQ. Sementara Tuyul kembali lagi menuju ke arah vehicle-nya, kali ini bergerak maju ke depan, dan Farang pun akhirnya terpotong rotasinya bertemu dengan what? Ada sebuah trade knock yang terjadi, bahkan malah dari Altatusun yang dipulangkan terlebih dahulu anggota mereka karena mereka dihabisin juga oleh tim Farang. Dan Mort dengan motornya tembakan dari bagian belakang Tuyul masih belum connect, kali ini Vespa-nya bakal ngacir. Ini Vespa bukan Vespa anak senja, ini Vespa racing dan seorang Mort. Wih, selamat ternyata Mortnya.
Ya, sebetulnya dan bahkan yang tidak selamat adalah player dari arah tim Auto Tusun karena dari tim Varang benar-benar ngepres banget ke arah tim Auto Tusun. Requiem pun akan coba nge-split ke bagian kanan dan dari arah seorang Kabo akan mencoba mendapatkan confirmation ke arah tim Auto Tusun. Kali ini dilontarkan beberapa granat dan itu dia dari seorang Zico dipulangkan langsung untuk bisa menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk tim Varang. Yes, dan Varang kali ini dengan 2 elimination yang sudah mereka kumpulkan dan 1 orang dari pemain mereka kayaknya bakal dibiarkan begitu aja namun berfight. Tetap komit dengan tim RRQ, malah tuh yang menjadi korban Voldemort kali ini yang mendapatkan poin untuk RRQ. Sebuah bait move yang dilakukan oleh RRQ membuat berfight lengah. Dikiranya kosong ternyata masih ada orang dan kali ini Varang 1 anggota mereka kembali tumbang karena ada tembakan yang menyakitkan dari arah Auto Tusun. Yes, betul. Rai Bentley juga akan coba dibidik nampaknya oleh seorang Requiem. Sudah mulai terlihat jelas di kokang granat masuk ke bagian compound dan Rai Bentley keluar dari bagian compound dengan waktu yang tepat berusaha untuk menghindari granat yang dikokang oleh seorang Requiem. Tapi 1v1 situation akan terus berlangsung lagi antara Rai Bentley dan juga Requiem. Yes, dan RRQ sepertinya sudah selesai untuk di game kali ini. Mereka dipulangkan ke lobby sementara berfight. Masih ada 3 anggota tentunya dan Varang last man-nya masih berdansa untuk menghadapi Auto Tusun juga. Ini 1v1 untuk last man dari kedua tim. Ya, betul, dan bahkan ada ada lemparan granat? granat. Oh, Requiem no! berpindah berusaha untuk memindahkan posisi mereka dan bahkan ada beberapa free fire. Dia malah panik, dia malah kena granatnya sendiri. Malah menghampiri granat sendiri dan Lah. itu dia didapatkan oleh seorang Rai Bentley akhirnya. Sumpah itu fight yang menurut gua kayak lucu banget gitu antara kedua tim tersebut. Auto Tusun sama Varang malah dua-duanya ujung-ujungnya pulang ke lobby lagi lah. Ya udahlah, namanya pertandingan gitu. Pasti ada yang Tusun, ada yang WWCD, ada yang hampir WWCD, ada yang hampir Tusun juga. Tapi sebuah hal yang sangat lul tadi terjadi. Setuju, dan kita bisa lihat juga dari arah bagian circle dikuasain oleh tim APG. Mereka punya compound, mereka punya area dan nampaknya dari Bonafide menyisakan 2 player aktifnya lagi kali ini. Dan dari arah seorang Dizzy Boy OP dari tim Anchor juga masih berusaha untuk mendapatkan beberapa picknya ke bagian depan. Terpantau udah mulai terlihat pergerakan yang begitu bebas yang dilakukan oleh tim M42 di depan mereka. Sama halnya dengan tim Yangon Pain yang menangkap pergerakan dari arah seorang bots. Ya, dan bots kayaknya bakal bleeding out kalaupun dia nggak langsung dipulangin ke arah lobby karena darahnya udah betul-betul tipis banget dan dia sedang dalam kondisi knockdown dan sudah dikonfirmasi yang menjalan cepat menjadi eksekutor untuk seorang bots. Bonafide menyisakan 1 anggota mereka yang harusnya sekarang sedang healing. Ya, betul banget, dan Dizzy benar-benar memanteki banget ke area bagian belakang karena udah mulai terpantau ada beberapa tembakan dari arah Nine Sport. Belum sempat touch dan belum sempat turun dari vehicle-nya udah disambut dengan hangat oleh tim APG kali ini. Itu udah bener-bener ya, belum setup, belum napas, sudah langsung ditembak gitu aja. Dan eSport bahkan hanya menyisakan 1 anggota mereka saja. Ini tim udah pada pincang semua, seenggaknya mereka udah kehilangan 1 anggota untuk Face Clan, M42, Yangon, Beta, dan juga APG. Dan ini cukup berbahaya karena tim-tim yang masih bertahan adalah tim-tim yang butuh banget poin untuk masuk ke babak grand final. Ya, kecuali buat Face Clan lagi-lagi double digit mereka kantongi di setiap matchnya, bahkan hampir, bahkan Wah, MM gila, terlihat men. dari mata seorang Beer Eleven yang memiliki penglihatan yang bertajam banget, bahkan dari seorang Precon juga akan coba diburu nampaknya oleh seorang Beer Eleven. Berpindah lagi karena circle zona juga sudah mulai semakin menyakitkan kembali untuk beberapa tim dan Yangon akan coba dibidik nampaknya oleh seorang Mr. Five dan somehow Ates juga puas di posisi yang ke-8 untuk saat ini. Gila, itu udah semua sisi bakal chaos banget karena area untuk circle yang ke-6 menuju ke bagian open field. Tidak ada yang benar-benar diuntungkan untuk kondisi circle yang seperti ini. Bahkan Face Clan masih memberikan responnya ke arah sebuah smoke yang ada untuk memberikan through the smoke, mengantisipasi adanya orang yang ada di dalam smoke tersebut. Dan Face Clan pun benar-benar melebar banget serta mereka, walaupun mereka udah kehilangan 1. Betul. Tapi kontrol area yang mereka lakukan sekarang juga benar-benar maksimal. Yangon gue rasa nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak karena bagian high ground kanan mereka sudah dikuasain oleh tim Face Clan. Ya, Face Clan benar luar biasa banget mengkontrol area mereka dengan sangat baik, bisa mendapatkan beberapa angle yang benar-benar luas ataupun jernih banget karena tim-tim lain. Dan saat ini dari arah tim M42 juga semakin tersendat posisinya karena lock angle ke arah bagian depan baru dijaga oleh seorang Dizzy, tapi ada beberapa counter spray yang harus diterima oleh seorang Dizzy juga, dan bahkan dari Dragon tidak bisa lagi menahan efek dari sakitnya Blue Zone di circle yang ke-6 kali ini. Oke. Dan kalau kita perhatikan juga 1 tim kembali dipulangkan karena lobby ada Beta yang sudah menghilang untuk kali ini.
Dan kali ini dengan 6 tim yang tersisa, bahkan M42 juga sudah mulai ter-take down satu persatu anggota mereka. Mr. Five masih menjaga angle bagian kirinya, tidak membiarkan Yangon naik ke tempat mereka. Ya betul, dan Bir 11 juga melihat pergerakan dari arah Blink seharusnya, dan dari Nine Esport juga puas di posisi yang ke-6. Bahkan lihat dua buah knockdown akan dicari oleh sang Bir 11 melihat adanya seorang Blink yang berusaha untuk menghindari peluru dan bisa selamat take cover di area bagian bebatuan. Tapi angle-nya sudah di-lock habis-habisan oleh seorang Bir 11, bahkan dari arah seorang Tamio juga langsung dibelakang ke arah lobby oleh seorang Bir 11. Yap, dan ada FaZe Clan yang masih ngotot banget untuk memulangkan Yangon secara utuh ke arah lobby. 4 tim tersisa, 14 elimination untuk FaZe Clan. Mereka gila banget loh. Wow. Mereka kayaknya nggak puas kalau nggak ada di posisi puncak, atau ini adalah balas dendam mereka karena mereka nggak lolos di BMGC. Iya, betul. Dan juga dari APG sedari tadi mereka tidak dibuat bergerak oleh Blue Zone karena circle-nya masih masuk ke arah bagian wilayah mereka, sedangkan dari arah FaZe Clan juga mereka masih memiliki high ground dan ada beberapa area yang bisa dijadikan sebuah cover untuk bisa ngeblocking beberapa peluru dari arah tim APG. Tapi Vintores dan juga Bir 11 berusaha untuk membagi splitnya untuk bisa membuka lagi visionnya ke kanan juga ke kiri, karena APG masih bisa bergerak dengan begitu lincah karena banyak banget coveran di area bagian kapal mereka. Di Borderbyte masih memaksimalkan healing-healing yang dia punya saat ini. Yap. Kali ini dari FaZe Clan mereka udah menguasai area high ground-nya, sementara dari APG mereka hanya punya sebuah atau 2 buah compound di mana itu ada di bagian ujung dari zonanya. Mr. Five sudah mulai nge-split ke berbagai sisi, tidak membiarkan APG keluar dari compound mereka. Ya betul, Mr. Five menjadi penyusup untuk bisa masuk ke area bagian pertahanan tim APG, dan granat di kokang dilontarkan masuk dan ternyata masih meleset untuk bisa menembus jendela dari arah kedua player tim APG. Tapi nampaknya lihat gerak 2 kali yang coba dimaksimalkan dan meletup. Masih belum bisa memberikan splash damage yang begitu mendalam ke arah tim APG. Yap, kali ini dari Vintores akan melemparkan granatnya yang berikutnya, tapi di cancel ternyata, bahkan dilemparkan ke bagian rumah sebelah kiri, tapi ada smoke yang sudah mulai di setup. Tapi bagaimana cara Angkor lolos dari kondisi ini? Granat meletup, masih bisa selamat rupanya, namun cukup low HP satu anggota dari Angkor PUBG Mobile. Ya yes, betul, dan nampaknya semesta akan berpihak pada tim FaZe Clan karena ini gila banget, open banget posisi dari tim APG akan diburu, dan benar-benar Bir 11 semakin ganas lagi, semakin panas lagi, dan bahkan Mr. Five yang mendapatkan blind spotnya berhasil bisa men-take down beberapa player dari APG. Dan revive akan segera dilangsungkan oleh satu player tim APG kali ini. Iya, dan mungkin agak sedikit menyesal kayaknya dari Mr. Five karena mereka udah ngebuang granat dengan begitu banyak. Ngecek punggungnya ketembak tapi masih bisa bergerak ke tempat yang lebih aman, dan satu persatu ter-take down. Sudah dipastikan winner chicken dinner diamankan oleh FaZe Clan. Karena satu anggota lagi sedang melakukan healing adalah tim Borderbyte yang masih berjuang dan berjuang. FaZe Clan 17 elimination, winner chicken dinner.